Jadi biar enak. Bagi yang sudah download bahan, ya, ini sengaja saya buka yang versi PDF agar nanti bolak-baliknya gampang, ya, nggak harus stop share. Kita kemarin ada di ya udah 28 ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau nggak jawab, minimal jawabnya walaupun mute ya, dijawab ya, kalau nggak dosa. Tapi kalau walaupun mute, asal jawab nggak apa-apa. Ya, kita masuk ke contoh ya. Nah, kalau Anda bekerja di laptop, ya, buka tabel military standarnya di window yang satu lagi, yang di PDF ya. Jadi buka bahan responsi, window satu lagi buka tabel military standar. Ya, jadi Anda nanti mengikuti saya sambil buka-buka juga. Ya. Jadi sambil lihat yang apa yang saya tunjuk itu di tempat Anda masing-masing. Jadi tahu ya, kalau cuma lihat ya, tapi nggak ada motoriknya, nggak ada melakukan sendiri, itu waktu lihat ngerti, tapi saat mau melakukan sendiri bingung gitu ya, yang mana tadi gitu ya. Nah, tapi kalau sambil buka, sambil dengar, sambil buka lagi, nah insya Allah lebih nempel, ketemu letaknya ada di mana gitu ya, jadi nggak bingung. Oke, nah kita masuk ke contoh ya. Nah, kemarin saya sudah sampaikan bahwa kita military standar 414 itu untuk terima atau tolak lot yang kedatangannya itu kita cek dengan berdasarkan pengukuran ya. Jadi kita ngecek penerimaan dan penolakan suatu lot berdasarkan pengukuran, hasil pengukuran. Kalau 105 kita terima atau tolak lotnya itu bukan pengukuran, tetapi melihat jumlah yang tidak sesuai spesifikasi atau jumlah defect atau cacat, lalu kita hitung berapa hasilnya, entah K2, entah K3, kita tinggal bandingkan ke acceptance number atau reject number. Ya, simple. Tinggal hitung, tinggal lihat, hitung, cocokkan ya, langsung kita sampai pada putusan terima lot atau tolak lot ya. Nah, kalau variabel nggak sesimpel itu ya. Jadi misalkan satu lot datang misalkan ini 3.000 ya. Kalau Anda sebagai tenaga QC-nya 3.000 lot datang satu truk ya. Nah, itu sebelum di unloading Anda harus cek dulu ya botol saus tomat ini. Nah, ngeceknya adalah bisa dengan bantuan tabel ya, ada 3.000. Nah, kita cek kita butuh ukuran sampelnya berapa. Ya, dengan bantuan tabel biasanya nanti akan diarahkan 30 ukuran sampel atau 40. Ambillah sebanyak tuntunan di tabel. Ya. Lalu 3.000 tadi kita ukur apa yang menjadi sasaran pengukuran kita. Seperti ini. Ini adalah mengukur cemaran arsen. Berarti diukur dari 30 ukuran sampel tadi, ada berapa cemaran arsen yang ada, dicatat. Berarti nanti akan ada data sebanyak 30 hasil pengukuran. Ya. Nah, 30 data hasil pengukuran tadi yang nanti kita cek. Ya, dengan data yang ada itu kita bisa menerima lot tadi atau kita tolak ya dengan data yang ada. Tetapi dengan variabel tidak serta-merta. Begitu kita cek, oh ini kelebihan. Misalkan yang nomor 1 sampelnya ini kan batasnya 1 ya. 1 miligram. Misalkan yang kita ambil sampel yang pertama 1,1, sampel kedua 0,9, sampel 3 0,8.
Lalu dari hasil tadi serta-merta kita putuskan terima atau tolak lot, tidak begitu kalau untuk variabel. Ya, sedikit berbeda dari atribut. Kalau atribut kan serta-merta ya, oh cacatnya 2, terima, oh cacatnya 3, tolak, kan begitu. Kalau enggak, ambil lagi, berikutnya ambil lagi, kan begitu kalau yang atribut. Kalau variabel tidak begitu. Ya. Nah, kita akan melewati tahapan jika ada sekumpulan data hasil pengukuran, kita harus ukur dulu rata-ratanya berapa. Kita harus ukur juga standar deviasi atau simpangan bakunya. Ya, jadi itu adalah hal yang biasa di statistik. Setiap ada data, step yang pertama adalah berapa rata-ratanya, berapa standar deviasinya. Ya, nah kemudian ya setelah itu baru kita lakukan tahapannya sesuai dengan tahapan di military standard. Ya, nah itu yang harus dilakukan saat kita menggunakan metode 414. Ya, nah di sini tapi itu kalau realnya ya, realnya. Kalau di soal data rata-rata, data simpangan baku, ada kalanya sudah given. Artinya Anda di soal dikasih tahu rata-ratanya sekian, simpangan bakunya sekian. Tapi ada kalanya nggak dikasih tahu, cuma dikasih sekumpulan data hasil pengukuran. Ya, nanti Anda yang menghitung berapa rata-rata, berapa simpangan baku. Ya, Anda hitung bisa pakai kalkulator, bisa pakai Excel. Ya, baru nanti apa keputusannya? Ya, tolak atau terima lot. Ya. Nah, sekedar refresh ya, untuk refresh ini materi yang kemarin. Tanda terima atau tolak itu jika ya. Ini ada dua bentuk, ada namanya form 1 dan form 2. Ya. Form 1 ini apabila nilai QU atau QL-nya lebih besar atau sama dengan K. Maka itu adalah terima lot. Ya. Ini tadi pagi baru saya tambahkan, jadi nanti kalau Anda nulis, Anda tambahkan saja note juga di PDF Anda. Tulisan ini terima lot. Nah, kalau lawan dari ini QU atau QL yang lebih kecil ya dari K, maka adalah tolak. Nah, kita membacanya apa? K ini adalah acceptance value. Ya, QU atau QL ini adalah quality index, kualitas indeksnya. Ya, jika kualitas indeksnya lebih bagus daripada batas value, logikanya gitu ya, maka dia diterima. Nah, form 1 jika dia single spesifikasi. Ya. Nah, form 2 ya, form 1 juga single spesifikasi, kita pakai yang form 2 juga. Ya. Nah, single itu seperti apa contohnya? Ya, single itu adalah jika kita hanya mempunyai salah satu batas, entahkah di batas bawah, entahkah di batas atas spesifikasi. Ya, kalau batas atas itu misalkan yang diterima maksimal, seperti contoh tadi ya, maksimal 1%. Ya, artinya jika ada cemaran arsen, maksimal diterima 1 mg misalkan gitu ya. Nah, maka 1 itu adalah batas atas. Yang diterima sebenarnya mana? Yang di bawah ya. Karena maksimal 1% arsen itu masih bisa diterima. Artinya batas atasnya 1. Ya, batas yang diterima adalah sampai ke bawah. Artinya dia hanya cuma satu batasan. Ya, makanya dikatakan single specification limit. Atau batasannya di bawah ya. Yang diterima kandungan susu minimal 12% misalkan. Berarti yang diterima seharusnya kan 12-13 di atas ya. Minimalnya 12. Berarti 12 itu adalah batas bawahnya. Nah, itu juga sebagai single. Kalau yang double ada batas atas, ada batas bawah, seperti halnya Anda di control chart ya, ada batas atas, batas bawah. Nah, itu adalah yang double. Oke. Nah, kalau yang single ya, single kalau Anda lihat ini, nah bagian ini ya, untuk single specification limit penerimaannya kita menggunakan acuan yang namanya prosedur 1 atau K method dan prosedur 2 atau M method. Kalau double specification method hanya per prosedur 2 atau M method saja.
Nah, ya, nanti kita lihat lebih jelasnya di contoh soal. Ya. Oke. Nah, ini. Jadi soal ini kita lihat ya, ada datang 3.000 ya, dengan syarat arsen maksimal ya 1. Berarti lebih dari 1, entahkah 1,1, 1,05 itu enggak diterima. Ya, ini sudah maksimal. Kalau 0,9 terima karena di bawah ya. Jadi ini kita anggap sebagai batas atas. Ya, batas atas. Batas atas namanya USL ya, upper specification limit. Lalu ada AQL 1%. Pemeriksaan normal 4 ya. Nah, hasil analisis kandungan arsennya dari sampel. Nah, ingat ya, ini sampel ya. Nah, rata-rata 1,5. Jadi simbolnya X rata-rata, simpangan bakunya adalah 0,2 atau S ya. Lalu berapa ukuran sampelnya dan apa keputusan pembeli. Ya. Nah, jadi informasi apa yang diketahui ini adalah X rata-rata dan ini adalah S ya, bukan TO. Kalau TO kan untuk yang kalau populasi. Ya. Nah, tahap pertama adalah ya, kalau military standar ya, kita mulai di atas. Kita mulai dari ini AQL conversion table ya. Jadi saat kita diminta AQL 1%, berarti kita pertama AQL-nya berada di sini antara 0,7 sampai 1,09 ya. Dan ini use this AQL value berarti kita akan mengarah ke sini ya. Ini kebetulan pas ya, 1% diminta juga 1. Tapi ada kalanya satu saat enggak pas. Misalkan kita diminta adalah 1,5 misalkan ya, atau 1,6. 1,6 ada pada kisaran sini ya, AQL 1,6. Saat kita masuk sini, use AQL value-nya malah 1,5%. Jadi yang akan kita pakai selanjutnya adalah yang 1,5%. Ya, seperti itu. Jadi 1% yang tadi kebetulan pas sama-sama 1%. Ya, ini yang akan kita pakai AQL selanjutnya adalah 1%. Nah, kemudian apalagi yang kita lihat? AQL 1%, kita catat ya, note. Lalu kedatangan lotnya adalah 3.000. 3.000 atau berapa tadi? Ya, 3.000 botol. Ya, jadi berada di kisaran sini. 3.000 botol level 4 ya. Maka nih 1.300 sampai 32, maka hurufnya adalah L. Jadi selanjutnya acuan kita selalu ke huruf L ya. Sampai di sini agak mirip dengan 105 ya. Nah, Anda biasakan dalam mengerjakan tulislah terstruktur seperti ini ya. Walaupun tidak dicek ya sama saya ya, tapi lakukanlah terstruktur seperti ini. Kalau seandainya offline itu kan ditulis tangan ya, ada diketahui, ditanya, dijawab gitu ya. Biasakan seperti itu agar tidak ada informasi yang hilang ya. Nah, jadi dari AQL conversion table kita dapat 1%. Lalu dari kode huruf kita dapat hurufnya adalah L. Lalu apalagi yang kita ketahui dari sana? TO tidak diketahui. Ya, TO ini adalah jika nilai simpangan bakunya itu kita ukur dari populasi yang 3.000. Jadi 3.000 tadi kita ukur semua, lalu kita hitung simpangan bakunya, maka kita mensimbolkan itu dengan TO. Ya, tapi nyatanya kan tadi enggak. Yang kita ukur adalah dari sampel. Ya, dari ukuran sampel yang kita ambil mungkin berapa gitu ya. Nah, maka simbolnya adalah S. Ya, S diketahui. Lalu apalagi single specification limit ya, tadi batasannya adalah maksimal 1. Cuma 1 batasan yang diberikan. Maka itu adalah single. Ya, single specification limit. Nah, kita akan menggunakan tabelnya adalah tabel B. Nah, sebelum sampai ke sini saya ingatkan lagi ya. Nah, penerimaan nih
tanda penerimaan ya ini, kalau dia single, nah ini dulu ya, yang di bagan ini, jika dia single, maka penerimaan akan mengacu ke prosedur 1 atau K dan prosedur 2 yang M. Ya, jadi nanti kalau single udah 2 nih. Nah, sekarang kita lihat penerimaannya adalah batasannya K yang harus lebih kecil nilainya daripada nilai QU atau QL. Jadi ini harus kita cari dulu QU atau QL ini. Ya, nanti kita bandingkan nilainya dengan nilai K. K ini adanya di tabel. Nah, sekarang apakah soal kita tadi apa? QU atau QL? Karena kita merupakan soalnya maksimal 1. Berarti itu kan sudah di paling atas ya, batas atas. Maka itu simbol dari QU. Ya, upper. Ya, QU. Nah, bukan QL ya, itu simbol dari QU. Nah, rumusnya apa untuk QU ini? Ya, rumusnya adalah yang ini. Ya, ini. Ya, jadi kalau kita saat kita mengetahui U-nya itu yang kita ketahui adalah batas atas USL, maka kita akan menggunakan ya kemungkinan rumusnya adalah bisa yang 1, bisa yang 2, bisa yang 3. Ya, nah sekarang saya tanya Anda, kita pakai rumus yang mana? Ada yang bisa jawab? Kita Yang anggap 2, ini Bu. yang 2 ya. Kenapa yang 2? Karena ini kita pakai standar deviasinya sampel, artinya kita pakai pembaginya yang S ya, sampel. Lalu kita pakai yang ada USL, berarti kita pakai yang ini ya, rumus yang ini. Nanti kalau diketahui yang LSL, kita pakai yang kanan. Lalu diketahui dua-duanya, kita pakai dua-duanya. Ya, kalau saat dia USL namanya adalah QU ya. Saat kita ketahuinya ada LSL maka namanya QL. Ya, seperti itu. Oke. Nah, rumus ini gampang ingatnya. Yang membedakan cuma pembaginya bawah nih. Pembilang dan penyebut ya, pembilang penyebutnya yang beda-beda. Ini ada S, ini ada R, ini ada TO. Tapi yang atasnya sama semua. Ya. Nah, caranya gampang Anda mengingatnya. Anda ingat ya di control chart kan ada batas atas USL, ada center line tengah-tengah, ada LSL bawah. Kan gitu ya di control chart ya. Nah, kalau USL yang diketahui, maka USL dikurangi rata-rata. Ya, ini dia. USL dikurangi rata-rata. Per bisa S, bisa TO, bisa R, tergantung soal. Nah, itu kalau USL diketahui. Kalau LSL yang diketahui kan di bawah, maka rata-rata kurang LSL yang bawah. Ya, ini dia, rata-rata kurang LSL. Baru pembaginya bisa S, bisa R, atau bisa TO. Ya, itu untuk mengingat rumusnya. Oke. Ya, jadi untuk yang form 1 dapat nih ya, form 1 dapat. Kita tinggal lihat K-nya di tabel, kita lihat tinggal QU atau QL-nya pakai rumus tadi. Ya, 1. Tapi kalau single kan ada 2 ya, form 1 dengan form 2. Yang form 2-nya pakai yang mana? Nih, form 2-nya pakai di sini. Ada single sided specification limit yang berdasarkan lot persen defektif ya, lot persen defektif yang kita bandingkan dengan acuannya adalah M. Nah, M dan K ini sebenarnya adalah acuan. Ya, kalau K acceptance value, kalau M itu adalah maximum acceptable proportion non-conforming. Jadi bahasa kitanya adalah nilai maksimum persen yang masih diterima. Jadi jika maksimumnya adalah 2, ya maksimum persen non-conforming ya, persen yang tidak sesuai spesifikasi atau persen cacat, itulah nilai M, maksimum yang masih dapat diterima. Nah, jika kita punya cacatnya di bawah itu, ya di bawah nilai M, otomatis diterima lot tadi. Karena cacat kita lebih kecil daripada nilai maksimum yang masih diizinkan. Ya, logikanya gitu. Tapi jika nilai proporsi cacat kita, PU dan PL ini proporsi cacat ya. Jika proporsi cacat kita lebih besar
lebih besar daripada nilai maksimum yang diizinkan, maka lot tadi ditolak. Ya. Nah, sekarang pertanyaannya nilai M dapat dari mana? Ada di tabel. Ya. Nilai PU atau PL dapat dari mana? Nah, ini juga ada di tabel, tetapi ini step sebelumnya kita harus cari dulu nilai QU atau QL. Ya, kita bisa mencari proporsi cacat kalau kita sudah menghitung dulu quality index-nya. Ya, seperti itu. Ya, tahapannya. Oke. Nah, jadi dengan demikian ya, yang untuk soal kita tadi, apalagi tahapan kita berikutnya, ya sampai di sini ya. Nah, artinya kita harus cari nilai K, cari nilai M, hitung nilai QU dan QL. Ya. Nah, kita lihat ya, ini sudah sampai sini. Tadi hurufnya adalah huruf K, ya. Hurufnya L, ya L ya. Nah, single. Nah, Anda lihat tabel ya. Saat tabel ini ya, yang inti utamanya mulainya dari sini nih. Ya. Variability unknown. Jadi ini tone-nya nggak diketahui, tapi standar deviasi yang diketahui. Lalu ini single, maka Anda pakai tabel B1, form 1. Lalu jangan salah, berikutnya ada standar deviasi tetapi double. Ya, double specification limit dan form 2 single specification limit. Nah, artinya ya, yang ini untuk mencari nilai M ya. Kalau yang ini mencari nilai K ya. Jadi di sini ada ukuran kode huruf, ada ukuran sampel, ada AQL. Nah, ini AQL-nya yang di sini. Lalu ada K. Nilai K ini adanya yang bawah sini. Ya, dia akan menunjuk nih ke bawah nih ya. Nilainya bawah sini. Jadi untuk K kita pakai double ini. Tapi kalau single spesifikasi tadi butuh untuk mendapatkan K dan M ya. Maka untuk M-nya kita pakai tabel yang di bawah ya. Tapi masih standar deviasi. Ya. Jadi kita pakai M-nya di sini juga sudah ada note single specification limit juga. Ya. Nah, kalau seandainya hanya double, kita cukup pakai ini saja. Ya, sesuai dengan bagan tadi seperti itu. Nah, hati-hati lihat tabel karena di berikutnya ada range. Ya, ini range method. Ya, lain lagi walaupun dia sama-sama single tapi ini range. Jadi kalau Anda diketahui nilai R-nya, membaginya dengan R, maka Anda pakai tabelnya ini. Ya, tapi kalau itu yang untuk single, yang untuk double juga begitu, range dan double, pakainya ke sini. Ya, nah sekarang kita soal tadi, yang lot tadi adalah single. Nah berarti kita mulai di sini, ya, hurufnya adalah L, ya, ukuran sampelnya 40, berarti nanti kita akan ngambil sampel dari 3000 tadi 40 yang kita ukur jumlah arsennya semua dan mendapatkan nilai K di pada AQL 1 adalah 1,89. Nah, 1,89 ini dicatat ya. Jadi kalau di sini catat ya, K-nya 1,89. Lalu apalagi yang harus kita catat selain K adalah nilai M. Ya, ini untuk K, maka nilai M-nya lihat tabel berikutnya. Ya, tabel M adalah yang single ya. Maka Anda lihat huruf L, ukuran sampelnya 40. Pada AQL 1 nilai M-nya adalah 2,71. Dan ini semua satuannya persen. Ya. Jadi M-nya 2,71. Nah, artinya apa ya? M 2,71 ya, ini kan maksimal allowable percent defektif. Jadi kalaupun ada cacat, maksimal yang dibolehkan batasnya adalah 2,71. Jadi ibaratnya K dengan N ini seperti SNI-nya lah gitu, acuannya ya. Nah, jika sudah ada acuan ini, nah tinggal kita bandingkan dengan hasil pengukuran di sampel kita. Kita ketemu cacatnya berapa? Kan gitu. Kalau cacat kita lebih kecil dari M, nah, ini aja udah maksimal ya. Kita lebih kecil, berarti diterima kan karena cacat kita lebih kecil daripada batasnya.
Tapi kalau nilai cacat kita, persen defektif kita lebih besar, maka kita otomatis ditolak. Ya kan gitu ya. Jadi catat dulu yang untuk acuannya ini. Nah, selanjutnya apa? K ini kan dibandingkan dengan nilai QU. Nah, kenapa QU? Karena soal kita tadi kan batas atas ya. Nah, Anda mulai hitung QU-nya dulu. Ya, QU ini rumusnya kalau dia batas atas adalah USL dikurangi rata-rata per nilai S. Maka USL-nya adalah ini 1 ya. Rata-ratanya 1,5 ya per S, S-nya 0,2. Ya. Dapatnya minus 2,5. Ini adalah QU. Otomatis untuk cara 1 QU kita negatif, sementara nilai K-nya adalah positif 1,89, kecil daripada K, maka lot ditolak. Kenapa ditolak? Karena kalau diterima jika QU-nya lebih besar dari sama dengan K. Ya, coba lihat itunya lagi. Kalau dengan K, maka yang diterima itu kapan? Ini, QU atau QL-nya harus lebih besar sama dengan K. Sementara tadi kita dapatnya negatif. Kalau negatif kan kecil dari K, otomatis lawan dari ini. Jadi tolak lot. Jadi untuk spesifikasi yang pertama, dia ditolak. Lalu dengan M. Dengan M seperti apa? Ini kan kalau single harus pakai K dan harus pakai M. Nah, dengan M hasilnya seperti apa? M itu ya kita membandingkannya dengan proporsi cacat atau persen defektif. Ya. Nah, bagaimana kita mendapatkan nilai M? Kita mendapatkannya dari hasil nilai QU ini. Ya, QU ini. Hanya saja di tabel QU ini nilainya selalu positif. Sementara kan kita dapatnya negatif. Nah, kalau hasilnya ada negatif, nanti ya nilai proporsi cacat kita itu harus diselisihkan dulu. Ya, nah nanti saya jelaskan. Kita anggap saja dulu dia positif ya. Jadi QU ini di tabel harus nilainya selalu positif. Ada di mana tabelnya? Ya, Anda bisa terus ke bawah. Ketemu ini, table for estimating lot percent defective using standard deviasi. Ya, jadi ini adalah menggunakan pendekatan ya, menduga persen defektif kita yang menggunakan standar deviasi berdasarkan nilai QU atau QL. Nah, QU-nya ada di sini, ukuran sampel kita ada di sini. Ya, nilai QU kita tadi kan apa? 2,5. Ya, negatifnya kita simpan dulu. 2,5 kita cari nilai angka di sini yang 2,5. Ini 1,05, 1,06 gitu ya. Dia naik terus, berarti kita cari 2,5 agak ke bawah. Ya, agak ke bawah terus ketemu sini. Nah, ini ya 2,5 pada ukuran sampel 40. Dapat 0,473%. Ini kan persen efektif ya, jadi satuannya adalah persen. 0,473%. Nah, kita belum selesai kerjanya. Kenapa? Karena nilai kita ada negatifnya. Nah, jadi PU yang 0,473 itu adalah untuk nilai 2,5. Sementara kita adalah nilainya minus 2,5. Maka apa yang harus dilakukan? Kita harus menselisihkan 100% dikurangi 0,473% tadi. Dapatnya 99,53%. Nah, yang dibandingkan dengan M apa? Nilai yang ini 99. Nah, karena proporsi cacat kita besar 99,53 dan lebih besar dari nilai M, batas toleransi maksimal, ya ini batas toleransi maksimal, maka lot tadi harus ditolak. Ya. Nah, form 1 dengan form 2-nya sama-sama tolak, maka dia ditolak. Biasanya form 1 dengan form 2 itu sejalan. Ya, sama-sama ditolak. Tapi ada kalanya beda. Satu tolak, satu terima. Kalau ada satu tolak, satu terima, kita tetap akan keputusan akhirnya adalah tolak.
Karena untuk terima itu harus ada semua didukung terima. Kalau begitu ada salah satu kriterianya yang mengatakan tolak, ya maka kita akan tolak. Gitu ya. Nah, ini saya tambahkan catatan baru tadi pagi ya. Jadi mungkin di Anda belum ini, Anda tambahkan saja catatannya. Jika QU-nya positif 2,5, maka nilai PU-nya hanya 0,473% ini, tanpa harus diselisihkan dari 100%. Ini adalah nilai PU-nya jika dia positif. Ya, Anda tambahkan di catatan Anda agar tidak lupa. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu. Ada? Anda tidur atau bangun? Belum ada, Bu. Tidur atau bangun? Bangun, Bu. Bangun, Bu. Oke, bangun ya. Saya sampai kering tenggorokannya sementara Anda tidur. Gawat itu nanti ya. Oke, lanjut. Nah, halaman berikutnya ini ada versi ini ya, software ya. Jadi kalau ini biasanya laki-laki sih yang suka nyoba-nyoba, perempuan juga nggak apa-apa kalau yang hobi ya. Coba-coba aja masuk ke sini ya. Nanti biasanya itu ada inputan gitu, input-inputan apa yang harus yang diketahui yang kita ingin masukkan gitu ya. Nah, nanti dia yang akan menghitungkan. Jadi di sini kita nggak perlu cari tabel, dia yang langsung mengkonversikan. Jadi dia sudah punya basis data tabelnya, gitu ya. Lalu nanti yang keluar dari hasil kita masukkan sini adalah sudah seperti ini, persen load defektifnya sebanyak ini. Lalu sementara persen maksimal allowable-nya 2,71. Nah, di sini dikatakan lot should be rejected, harus ditolak. Jadi dia yang sudah memutuskan. Jadi biasanya di industri-industri juga nggak manual seperti kita ya, hitung dulu, balik tabel gitu ya. Jadi paling kalau sudah ada data hasil pengukuran, ya misalkan hasil pengukuran sekian rekapan data gitu ya, tinggal di input, dimasukkan data-datanya, lalu enter. Nah, sudah dikonversikan dengan nilai M, dikonversikan dengan nilai sebagainya gitu ya dari aplikasi itu, lalu muncullah persen defektifnya, lalu muncullah keputusannya. Ya, tapi pengukurannya tetap ya, pengukuran seperti berapa yang hasil. Kalau ini kan tadi contohnya adalah arsen ya. Nah, yang mengukur arsen itu tetap harus dilakukan. Hasil pengukurannya misalkan 0,5, 0,9 itu yang kita inputkan ke dalam aplikasi ini. Nanti mereka yang aplikasi yang menghitungkan, aplikasi yang memberikan keputusan. Jadi nggak ngitungi, cuma bedanya mereka nggak ngitung-ngitung, si aplikasi nggak ngitung-ngitung ke sini. Nah, ini nggak dihitung-hitungin lagi. Dan aplikasi juga nggak lihat-lihat tabel karena dia otomatis sudah punya basis tabelnya ya, sudah langsung terkonek seperti itu. Oke, sekarang kita coba tadi yang single ya. Nah sekarang kalau double bagaimana ya? Kondisi double itu seperti Anda lihat ya, seperti ini. Ada spesifikasi jumlah lot sebanyak 1.000 botol saus tomat. Ya, dibeli dengan spesifikasi padatan terlarut 30 plus minus 5. Ya, 30 plus minus 5. Artinya apa? 30 plus 5 dan 30 minus 5. Kan begitu ya. Jadi 30 plus 5 dan 30 minus 5. Jadi yang batas atas yang mana? Nah, yang batas atas ini sebentar ya, saya izin balas ini sebentar ya, hanya ada yang nanya. Saya lagi ada kerjaan yang lain. Oke, nah
Jadi gini 1000 saus botol tomat ya dengan spesifikasi 30 plus minus 5. Kalau kita pengukuran biasa kan ya. Plus minus ini menunjukkan standar deviasinya ya. Jadi Anda mengukur sekian kali ulangan sampai 5 misalkan. Pasti hasilnya beda-beda ya. Enggak ada yang pas gitu 30 semuanya akan 30. Kalau pas semua itu alat ukurnya kita khawatir juga gitu enggak, karena pasti ada yang 30,1, 30,2 kan begitu. Nah, yang plus minus 5 ini adalah biasanya standar deviasi. Ya, ada batas atasnya, ada batas bawahnya. Nah, dengan demikian untuk soal ini berarti kan ada atas ada bawah. Jadi double ya, jadi double specification limit. Nah, kalau untuk double biasanya AQL-nya juga berbeda. AQL bawah yang lower, AQL yang untuk atas yang upper. Ya. Jadi kita nanti melihatnya AQL-nya 2 juga. Ya, 2 untuk lower, untuk upper. Lalu kemudian ada rata-rata dan simpangan baku. Ya, nah kan bisa dilihat ya simpangan bakunya 5% ya, sama dengan ini. Ya. Nah, ini kan sudah diberikan ya given. Kalau enggak diberikan berarti Anda yang hitung. Ya. Nah, kalau ada double, apa yang harus dilakukan ya? Pertama ya, kalau untuk double specification limit kita pakai rumusnya M. Ya, tadi ya di bagan ini ya. Jika double kita pakai prosedur 2 yang M method. Ya, berarti kita pakai M ya. Nah, M ini yang double kriteria penerimaannya apa? Nah, kriteria penerimaannya ini yang M double, kriteria penerimaannya kita cari nilai PU, kita cari nilai PL, kita hitung nilai MU-nya, bukan hitung, kita lihat di tabel nilai MU, kita lihat di tabel nilai ML. Ya, ini semua juga di tabel. Ya. Nah, jika nanti hasilnya PU dan PL ini total persen defektifnya ternyata lebih kecil daripada maksimum salah satu nilai ini, misalkan MU-nya 1, yang ML-nya 5, berarti maksimumnya mah yang pakai 5. Jika hasil jumlahnya ini masih lebih kecil daripada nilai maksimum, maka dia terima lot. Ya. Tapi jika lebih besar, maka dia akan tolak lot. Ya. Ini juga saya tuliskan saja ya. Ini jika lebih kecil maka dia akan menjadi terima lot. Ya. Oke. Nah, kalau lebih besar PU tambah PL ini lebih besar berarti persen defektifnya lebih besar daripada batas maksimum, maka dia akan tolak lot. Nah, kalau double selain dijumlahkan, kita juga bisa menghitung masing-masing. Kalau kita bandingkan PU-nya aja, maka kita bandingkan PU dengan MU. Kalau kita bandingkan PL, maka kita bandingkan PL dengan ML. Ya, seperti itu. Oke. Nah, ya, jadi itu aturannya ya yang harus dilakukan. Maka kita melakukannya seperti tadi awal ya, kita harus cari M, kita harus cari nilai PU ya. Oke, nah ini dia ya. Yang ini soal kita ya, ada batas bawah, ada batas atas ya, ada 35, ada 25 ya. Kita mulailah dengan AQL ya. AQL-nya ya. AQL conversion value, maka Anda pakai di sini. Pertama adalah 0,8. Berada di mana? Ini kisaran ini, 0,8. Jadi AQL 0,8, tetapi akhirnya yang kita gunakan adalah yang 1%. Ya, kenapa? Use this AQL. Jadi walaupun di soal dibilang 0,8, tapi nanti yang akan kita pakai adalah yang 1%. Ya, catat. Lalu yang 2,5. 2,5 berada di antara ini. Ya, 2,5. Betul nggak 2,5 AQL-nya? Oh, 2, maaf. 2 ya. Kalau 2 berada di antara sini ya. Jadi AQL-nya 2,
maka yang dipakai adalah 2,5. Ya, jadi seterusnya kita tidak pakai 0,8 dan 2 lagi. Seterusnya kita pakai hanya adalah yang 1 dan 2,5. Ya, yang kita pakai 1 dan 2,5. Oke, terus ya, lot tadi berapa? 1.000 ya. Lot tadi 1.000 ya, maka kita carilah lot size yang 1.000. Ya, berada di sini 1.000, maka ukurannya adalah K. Ya, K. Ya, level 4 K. Jadi ada AQL 1, AQL 2,5, huruf K. Oke, apalagi? Nah, kita cari yang double. Ini single, kita nggak pakai ini. Ya, kalau double kita pakainya adalah M. Ya, maka yang sini double specification limit. Ya, yang M. Nah, kita carilah huruf kita yang L tadi. L apakah ya? L apakah? Bu. K ya. Oke. K ukuran 35. Lihat di AQL 1. Ingat ya, AQL kita sudah berubah ya. 1 adalah nilai M-nya 2,68. Ya. Yang AQL 1 itu dicatat, itu adalah yang untuk lower ya kalau nggak salah ya, 2,68, dan yang untuk upper jadi M-nya adalah MU 5,57 ya. Yang untuk 1 tadi kan untuk lower ya, maka dia 2,68, yang 2,5 adalah untuk yang upper, MU 5,57. Itu kita catat dulu. Ya, jadi yang uppernya 5,57, yang lowernya 2,68, ukuran sampel 35, hurufnya adalah K. Oke, ini ada acuan. Jadi kalau ada cacat maksimal ini udah batas atas. Ya, jika nanti persentase yang kita peroleh dari hasil pengukuran kita lebih dari ini, maka itu ditolak. Jika persentasenya kurang, maka diterima karena ini sudah batas atasnya, maksimal allowable ya. Lalu apalagi yang harus kita hitung? Kita cari quality index-nya. Ya, quality index ya diketahui dari rata-rata 24, standar deviasi 5 ya. Untuk L ya yang lower, maka rata-rata dikurangi LSL di bawah bagi S. Ya. Untuk upper, maka nilai upper dikurangi rata-rata bagi S. Ya, seperti itu. Nah, yang satu dapatnya minus, yang satu dapatnya tetap plus. Nah, ini adalah quality index. Ya, belum kelihatan cacatnya kita, baru quality index-nya. Ya. Nah, sementara kita perlu membandingkan proporsi defektif kita. Berapa proporsi defektif kita? Maka kita gunakan angka ini untuk tabel estimating percent defektif. Ya, minus 0,1, minusnya kita simpan dulu, kita cukup lihat 0,1 dan 2,1. Ya, jadi pakai persen defektif. Ini. Yang pertama adalah 0,1. Ukuran sampelnya adalah 35, maka dapatnya 46,05%. Tetapi jangan lupa ini adalah harusnya minus 0,1. Ya, jadi 46,05%. Tapi karena ini sebetulnya negatif, ya ingat ini negatif, maka nilai PL-nya persen defektif untuk lower harus kita selisihkan dulu dengan 100. Maka nilai PL yang sebenarnya ya persen defektif yang sebenarnya untuk lower adalah 53,95. Ya. Nah, lalu kemana yang QU? QU-nya 2, ini QU 2,5. Nah, QU-nya 2,5 berarti kita cari yang angka 2,5, 2,1. Maka kita cari 2,1. 2,1 ini 2,1 ya. Tarik sampai ketemu di ukuran sampel 35. Dapatnya 1,54%. Ya, namanya ini persen defektif. 1,54%. Maka kita catat 1,54. Nah, tinggal keputusannya.
Ya, kita bandingkan saja nilai PL. Ini nilai PL kita yang kita pakai adalah yang 53 ya, jangan yang 46. Kan kita tadi 46-nya harus kita selisihkan dulu ya. 53. Bandingkan dengan nilai ML. ML kita tadi dapatnya berapa? 2,68 ya. Nah, otomatis kan gede ya, 53 dengan 2,68. Ini satuannya sama-sama persen ya, ini karena nggak ditulis ya. Jadi 53 dengan 2,68. Kita membacanya persen kita 53%, sementara maksimal yang diizinkan hanya 2, logikanya kebanyakan dong ya cacatnya, maka lot tadi ditolak. Yang kedua, PU dengan MU kita bandingin. PU-nya dapat berapa? 1,54. MU-nya 5, ya. Nih, MU-nya 5, ya. Nah, sebetulnya kan kecil. Cacatnya cuma 1. Sementara maksimal allowable yang masih diizinkan adalah 5. Logikanya apa? Logikanya diterima ya, karena jumlah cacat yang kita temu itu dikit. Ya, lot betul diterima. Option yang ketiga, kita jumlahkan jumlah cacat tadi, persen defektif tadi. 1,54 tambah 53, dapatnya kan pastinya lebih tinggi, 50-an. Sementara maksimum dari salah satu nilai ini, yang 12, yang 15, ya maksimumnya cuma 5, nah kan masih lebih kecil daripada total ini. Ya, jadi persen defektifnya lebih banyak daripada maksimum. Maka lot ditolak. Ya. Nah, keputusannya apa? Ada tolak, terima, tolak. Keputusannya tolak. Dan sebetulnya jika salah satu aja kriteria yang ini ada yang ditolak, maka dia akan ditolak. Jadi kalau diterima itu semuanya harus menyatakan terima, baru dia terima. Jika salah satu kriteria ada menyatakan tolak, sudah ditolak. Ya. Oke, jadi itu keputusannya terhadap lot yang datang tadi, ya, lot ditolak. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Bisa dipahami nggak? Bisa, Bu. Saya. Boleh. Oke, jadi sebetulnya ya, jadi pola pikirnya nih, pola pikir dari 105 yang kemarin minggu lalu dengan 414 ini intinya sama. Cuma kalau yang not atribut yang 105 yang hanya menghitung cacat, kita cukup melihat cacat, bandingkan dengan angka yang ada di tabel, angka accept atau angka reject, kita bisa langsung keputusan. Ya, jadi kita hitung cacatnya, ketemu berapa, bandingkan dengan angka tabel, kita langsung bisa ada keputusan. Ya, kalau belum nggak selesai di penarikan 1, mungkin di penarikan 2, mungkin penarikan 3, tapi langsung keputusannya bisa. Itu untuk yang cacat dihitung, ya, atribut. Tapi kalau dengan pengukuran, ya, dengan variabel, kita nggak serta merta, ya. Jadi saat kita punya lot datang, kita ukur dulu sejumlah sampel, ya, ukur sejumlah sampel, dapat angka, namanya kita biasa pengukuran angka ya, yang kita ukur itu kan selalu kalau angka-angka kan selalu kita ukur rata-rata, selalu kita ukur standar deviasi, itu sudah protapnya. Ya, sekumpulan data, Anda ukur rata-rata, Anda ukur standar deviasinya. Tetapi dari rata-rata dan standar deviasi itu tidak tergambarkan dia masuk spek atau enggak, kan gitu. Cuma ada rata-rata dan standar deviasi. Sesuai nggak dengan spek kita? Nggak masuk ya, nggak bisa serta merta kita convert. Oh sesuai spek, oh nggak sesuai spek, nggak bisa. Lalu bagaimana cara kita bisa tahu dia sesuai spek atau tidak? Kita bandingkan dengan nilai QU dan kita hitung dulu dengan QU atau QL tadi. Kenapa? Karena di rumus QU dan QL ini diselisihkan dengan batas atas dengan batas bawah. Jadi nilai hasil kita tadi, apakah dia berapa jauh dia dengan batas itu? Apakah dia dekat? Apakah dia di luar batas? Ya, apakah dia di bawah batas? Itu maksudnya QU dan QL tadi. Jadi dilihat dia masuk nggak dalam spek tadi.
Nah, setelah terlihat masuk atau tidak, maka nilai yang kita peroleh itu namanya baru kualitas indeksnya, masuk atau enggak. Tapi cacatnya berapa banyak, ya, berapa persen itu kualitas tadi. Nah, untuk berapa persen itu kita perlu convert ke tabel. Nah, tabel itu diperoleh dari hasil kurva yang sudah diuji cobakan ya, dengan rumusnya mungkin banyak ya gitu ya. Nah, kita tinggal memanfaatkan saja nilai quality tadi, dikonvertkan ke tabel, ketemu proporsi cacatnya berapa banyak. Ya, barulah dari proporsi cacat itu yang kita bandingkan dengan proporsi yang diizinkan yang sudah ditentukan. Ya, baru kita bisa memutuskan. Kalau masih kecil berarti diterima, kalau proporsinya besar ya udah ditolak. Ya, jadi ujungnya ke situ juga kita membandingkan cacat juga, tetapi caranya variabel agak sedikit panjang dibandingkan dengan yang atribut. Ya, semoga bisa dipahami ya dan nggak ngantuk gitu ya. Betul nggak? Oke, selanjutnya. Nah, ini di contoh 3. Contoh 3 selanjutnya sampai ke bawah ya. Ada soal ya, ada jawaban. Ya. Dan saya harap Anda mengerjakan soal tanpa lihat jawaban dulu. Jadi Anda kerjakan dengan tadi pemahaman yang saya berikan, lalu Anda verifikasi kerjaan Anda dengan jawaban, sudah betul atau tidak. Gitu ya. Untuk nomor 3 sudah ada ya hitungannya sampai ke tolak atau terima. Nomor 4 pakai range. Nah, ini variasi yang lain pakai range ya. Anda bisa lihat ya, pakai range seperti apa. Ya. Nah, nomor 4. Lalu ini sedikit tambahan ya. Lalu kemudian bawahnya lagi. Nah, untuk soal nomor 1 yang ini bentuknya sedikit berbeda lagi. Artinya di sini nilai S dan rata-ratanya nggak diberikan. Ya, Anda harus hitung sendiri. Ya, nilai S dan rata-rata Anda hitung. Ya, di sini sudah dihitungkan sampai segini. Tetapi terima atau tolak lotnya nggak ada. Ya, nggak ada. Jadi Anda kalau ingin lanjutkan ini, ya lanjutkan sampai terima dan tolak lot. Ya. Yang ini, yang nomor 2, ya ini sampai sini ya, lanjutkan hingga sampai putusannya terima atau tolak. Ini cuma sampai MU atau M yang lower saja. Ya. Kemudian nomor 2 nggak ada jawabannya, nomor 3 juga nggak ada jawabannya, nomor 4 juga nggak ada jawabannya. Ya, silakan Anda mengerjakan latihan ini. Nah, saya sudah masukkan PR juga. Ya, jika saat Anda belajar memahami ini, kemudian ngelihat kok mirip dengan PR atau bagaimana, dan atau Anda memahami ini, kemudian Anda sudah bisa mengerjakan PR, silahkan langsung dikerjakan PR-nya. Ya, sudah bisa langsung upload, walaupun batasnya besok, tapi upload saja langsung agar nggak punya utangan. Ya, nah terus terang ya. Karena kita versinya di sini adalah online, saya nggak bisa memantau Anda fokus nggak di PDMP atau nyambi kerjaan yang lain gitu ya. Saya berprasangka baik aja Anda fokus pada PDMP, karena kan nanti keuntungannya untuk Anda juga ya. Jadi kalau nyambi-nyambi nanti nggak fokus, malah jadi nggak ngerti. Ya, jadi kita punya waktu sampai jam 16.20. Anda silahkan latihan soal dengan yang diberikan tadi. Di WA grup saya akan tetap memantau. Silahkan bertanya di lewat WA kalau ada yang tidak dipahami. Ya, kita tetap akan kontak lewat WA. Ya, oke. Ada yang mau ditanyakan? Belum ada, Bu. Enggak ya. Oke, saya harap fokus ya untuk fokus PDMP sampai 2 jam lagi. Ya, coba seperti yang saya sarankan tadi, kerjakan latihan tanpa lihat jawaban.
Jawaban hanya untuk memverifikasi yang Anda kerjakan sudah betul atau enggak. Anda boleh saling ini sama teman ya supaya kerjanya semangat ya. Ya sambil aja sambil ngobrol, dapat nggak angkanya segini, ini angkanya berapa gitu boleh. Tapi ngopi punya teman nggak boleh ya. Satu lagi, kalau Anda menghitung standar deviasi, ya standar deviasi itu kan baru jalan intermediate ya, belum final. Jangan langsung dibulatkan, ya. Jangan langsung menjadi 2 angka di belakang koma atau 1 angka belakang koma. Kalau masih ada angka bisa 3 atau 4. Ya, saat sudah final barulah Anda lakukan pembulatan menjadi 2. Ya, seperti itu. Karena nanti kalau langsung 2 sementara dia baru perhitungan intermediate, nanti hasilnya akan sedikit berbeda. Ya, selesaikan pembulatan adalah di finalnya. Oke. Jika tidak ada yang ditanyakan ya, saya tutup yang versi Zoom kita ya. Nah, kita lanjut